Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Senang semuanya hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku kelas 7 yang soleh dan soleha, hari ini kita bersyukur pada Allah bisa belajar kembali, bisa ketemu dengan teman-teman. Maka itu yang harus kita syukuri. Amin ya rabbal Amin. Sebelumnya kita awali sama-sama dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita belajar hari ini nanti lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa nanti akan kemarin ditundukkan mata terpejam berdoa dimulai. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Subhan. Baik. Semoga pada Subhan ya. Yang tidak masuk sehat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kejujuran. Apa? Kejujuran. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah itu tentunya jujur itu menjadi hal yang penting. Di antaranya apa? Kalau kalian di sekolah, jujurnya itu adalah kalau mengerjakan ulangan tidak menyontek. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah. Yang bisa memberikan keterangan kalau sholat berjamaah itu manfaatnya apa ya Pak? Ada yang bisa? Di kelompok 3 ya. Manfaatnya apa loh sholat berjamaah itu? Ayu tadi kelompok 3 menyampaikan ternyata sholat berjamaah itu salah satu manfaatnya adalah pertama mendapatkan pahala yang banyak dan menyambung tali silaturahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kenapa kita perlu belajar mengenai sholat berjamaah? Tujuannya adalah diantaranya satu, membiasakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan boleh dilihat materi membiasakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi. Jadi sangat penting. Bukan hanya mendapatkan pahala yang banyak, tapi juga sebagai sarana untuk silaturahim. Yang di sekolah ketemu, di rumah bisa ketemu lagi. Bisa jadi dengan tetangganya, temennya, yang karena siang sekolah nggak ketemu, sengaja ketika sholat berjamaah maghrib atau subuh atau isya ketemu di masjid. Yang ketiga, mempraktikkan sholat berjamaah dengan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah paham manfaatnya, sudah paham tata caranya, maka diusahakan sholat berjamaah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demokratis. Kalau kita lihat, kalau kita sholat berjamaah di masjid, walaupun dia Pak RT, walaupun dia Pak Lurah, walaupun dia Bapak Kepala Sekolah, tapi kalau sholat di masjid, status dalam masyarakat itu
tidak dipakai. Umpamanya contoh, bapaknya si A, pangkatnya kolonel gitu. Masih gitu. Paling nggak kolonel itu menjadi kapolres gitu. Atau kepala dandim gitu. Kalau sholat berjamaah karena datangnya telat, ya sudah, sok depan udah diisi, jadi di belakang. Ya. Silakan, bisa baca artinya. Kalau boleh lihat depan nggak boleh. Dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan memberikan dari api. Oke. Tuh, wajib dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Syarat sahnya sholat berjamaah. Silakan Alisa. Sholat berjamaah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Dikerjakan dalam satu majelis. D. Makmum sesuai dengan sholatnya imam. Baik. Pertama ada imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang C dikerjakan dalam satu majelis. Jadi tidak bisa imamnya di sini, kalian niat jadi makmum tapi di luar ruangan ini, terhalang oleh tembok, nggak kelihatan imamnya yang mana, makmumnya yang mana, nggak bisa seperti itu. Dalam satu ruangan, dalam satu majelis. Terus makmum sesuai dengan sholatnya imam. Oh, imamnya sholat subuh, makmumnya pengennya sholat maghrib. Harusnya 2 sudah salam, tapi dia masih berdiri lagi. Nah, tidak seperti itu ya kan? Oke. Selanjutnya syarat-syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam. Kalau mau kayak dulu coba dibaca. Syarat-syarat menjadi imam: A. Mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. B. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. C. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. F. Berdiri pada posisi paling tepat. G. Seorang laki-laki perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Baik. Terima kasih. Kelompok 1. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Terkait ya, terkait. Yang E balik. Yang F berdiri pada posisi paling depan. Yang terakhir adalah seorang laki-laki, syaratnya adalah seorang laki-laki. Perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan. Jadi syarat-syarat menjadi makmum, yang pertama memang niatnya mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Seperti tadi. Makanya kenapa harus satu majelis? Halo? Karena kalau terhalang tembok kan nggak tahu. Ya kan ya? Nggak tahu imam sudah rukuk belum, imam sudah sujud belum, nggak tahu. Posisinya di belakang imam. Di belakang imam. Hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Kita contohnya, kalau imamnya sholat subuh, makmumnya juga sholat subuh, tidak berbeda. Di sini yang pertama, takbiratul ihramnya atau salamnya adalah dengan suara yang keras. Yang kedua, bacaan surat Al-Fatihah atau ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, contoh sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaannya atau sholat Jumat, sholat gerhana,
dan sebagainya. Bacaannya adalah diucapkan, dikeras. Terakhir, Bapak minta satu kelompok di depan untuk berdiskusi dengan temannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan. Menyampaikan syarat-syarat menjadi imam, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. B. Fasih dalam membaca ayat Al-Quran. C. Paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. D. Berakal sehat. E. Balik. F. Berdiri pada posisi paling depan. G. Seorang laki-laki perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Ada yang mau bertanya? Itu pertanyaan adalah mengapa yang syarat menjadi imam itu harus yang paling luas wawasannya? Karena kalau ilmunya sedikit, sholatnya berantakan. Ini menurut Pak ya. Kalau ilmunya sedikit, sholatnya berantakan. Karena apa? Dengan banyak ilmu tadi kan tahu tuh ilmunya tentang rukunnya sholat, tentang sunnahnya sholat, itu ya Pak ya. Ada nggak yang lain yang mau menambahkan? Coba silakan. Dengan wawasan agama yang agamanya yang luas, sholat kita akan menjadi sah dan tidak berantakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Bapak minta ada yang mencontohkan kepada teman-temannya adalah sholat berjamaah. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Silakan kelompoknya minta. Yang lain perhatikan ya. Sini. Tidak ada suara ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tujuannya adalah ketika kita sholat berjamaah itu, tadi keutamaannya ditandadakan 27 jarak. Yang kalau amalan yang lainnya tidak setara dengan sholat berjamaah. Yang kedua, kalau kita rajin sholat berjamaah itu menguatkan tali silaturahmi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.